Perseteruan Karen Puru versus Arya Satria Klaport kian panas setelah putri mereka tiada. Faktanya awal pekan ini, Arya melaporkan Karen ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan perzinahan. Belum reda perang uras saraf tentang dugaan perzinahan, kubu Arya dan Karen sudah adu argumen soal status tersangka yang disandang Arya. Ya, Polresta Bandung yang menangani kasus KDRT yang dilaporkan Karen sudah menetapkan Arya sebagai tersangka. Bukannya gentar, kubu Arya malah senang dengan peningkatan status dari terlapor menjadi tersangka itu. Pasalnya, Arya punya kartu truf yang akan dibeberkan di depan tim penyidik. Lalu benarkah aksi heroik Arya yang ingin menyelamatkan Karen dari aksi nekat mencelakai diri sendiri telah direkayasa menjadi tindakan KDRT? Ya. Di dalam suatu penetapan tersangka itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan itu bukan akhir dari segala-galanya. Penetapan tersangka itu adalah suatu proses hukum ya dalam pencarian keadilan juga, karena di situ masih bisa orang itu mendapatkan SP3 nanti ya. Karena Arya ini juga sebenarnya belum terlalu banyak diperiksa di Polrestabes Bandung. Masih banyak yang bisa kita sampaikan nanti kepada Polrestabes Bandung mengenai kejadian yang sebenar-benarnya ya, termasuk nanti di Polrestabes Bandung yang bisa saya sampaikan bahwa pada saat itu Arya itu sedang melakukan upaya pencegahan supaya Karen itu tidak melakukan bunuh diri ya, direkam. Puji Tuhan, saya senang itu direkam. Supaya apa? Supaya terlihat, tergambar gitu loh kejadian sepertinya sebenarnya itu seperti apa. Sekarang logikanya, kalau kita sedang menghalangi seorang untuk melakukan bunuh diri, ya nggak mungkin itu cuma dielus-elus. Sayang, jangan bunuh diri ya. Pisaunya sudah nusuk. Tidak. Pasti ada upaya gitu loh. Ada upaya yang seimbang. Ya, upaya yang seimbang supaya hal tersebut tidak terjadi. Ya, selain menjelaskan tentang kronologi dugaan KDRT, kubu Arya mengungkapkan bahwa pasal yang menjerat Arya hanya pasal tentang kekerasan psikis yang hukumannya ringan, 4 bulan penjara. Ancaman hukuman itu sudah cukup menjadi bukti bahwa tak ada kekerasan fisik yang dilakukan Arya. Saya nggak tahu yang dilaporkan Karen itu apa di Polrestabes. Cuman kalau saya baca ini seakan-akan adalah kekerasan fisik. Lalu yang diumumkan oleh Bapak Kapolres ini adalah pasal 45 ayat 2. Ayat 2 itu dengan ancaman pidana 4 bulan penjara. Ya, itu adalah kekerasan psikis. Nah, jadi apa yang diberitakan bahwa seakan-akan ini terjadi kekerasan fisik, ya ternyata enggak juga. Ya, ini banyak hal yang nanti akan terjadi di dalam laporan ini. Ya, yang saya dengar memang untuk KDRT yang dilakukan oleh Mas Arya di Bandung itu memang sudah tersangka. Ya, cuman pasal yang pasti berapa itu kan kita belum menerima ya. Memang yang saya dengarkan di pasal 45 ayat 2 ya, ancaman hukumannya juga nggak berat ya, kalau nggak salah saya sekitar 4 bulan itu ya. Selain mengungkap status tersangka yang disandang Arya kliennya, konferensi pers yang digelar Andreas Nahot Silitonga kemarin juga untuk meluruskan isu bargaining yang digelontorkan pihak Karen. Sebelumnya, Wemi Amanupunyo, kuasa hukum Karen, menyatakan bahwa pihak Arya pernah menawarkan win-win solution, akan menghentikan perseteruan apabila pihak Karen tak membesar-besarkan penyebab kematian Zefania. Bagi pihak Arya, aksi kuasa hukum Karen itu sangat tak terpuji karena fakta sebenarnya tidak demikian. Jadi waktu itu mereka minta supaya kasusnya kematian Zefi tidak dibesar-besarkan dengan diganti bahwa mereka tidak akan membesar-besarkan atau membuka aib yang dilakukan oleh Pak Karen. Sekarang saya mau tanya aib apa yang sudah dilakukan, gitu loh. Ya, jadi klarifikasi saya Andreas Nahot Silitonga terhadap pernyataan dari penasihat hukum Karen, ya.
yang menyatakan bahwa saya berusaha untuk apa istilahnya ya, persisnya itu membungkam atau meredam kasus Zevi ya. Hal pertama yang perlu saya sampaikan bahwa pembicaraan itu adalah pembicaraan antara penasihat hukum. Secara etika ya, pembicaraan itu sebenarnya tidak bisa diungkap atau tidak bisa dijadikan bukti ke pengadilan. Itu clear ya. Nah, sekarang yang dilakukan adalah hal tersebut disampaikan bahwa seakan-akan saya ini sedang melakukan suatu hal yang menurut saya tidak terpuji begitu ya. Begini, saya perlu jelaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa pertemuan yang saya lakukan dengan saudara Wemi itu adalah satu-satunya pertemuan yang kami rancang dengan penuh kasih ya, di mana keluarga ini sedang berduka. Saya mengundang pengacaranya, saya sampaikan kepada dia bahwa posisi Karen itu sekarang lagi bagus, lagi ada di sini. Posisi Arya sedang ada di sini, ya, dengan pemberitaan bahwa seakan-akan Arya ini sudah melakukan pembunuhan kepada putrinya sendiri yang sedang dia perjuangkan, ya. Lalu saya bilang apa? Lalu saya bilang bahwa nggak apa-apa kita berhenti di sini, udah kita close aja di sini, kita berdamai di sini. Itu tindakan yang buat saya ya dari pihak Arya juga sangat mulia begitu. Terus sekarang diputar balik seakan-akan ini mau membungkam, ini mau meredam, apa urusannya? Sekali lagi saya suka bilang jangan suka membela diri untuk sesuatu yang salah gitu loh. Ya, kubu Karen mengaku tak bisa menyambut bargaining pihak Arya karena Arya dinilai tak terbuka soal kronologi kematian Zefania. Saat Karen menangisi jasad Zefania, tak ada penjelasan yang masuk akal dari Arya. Mengapa putri kecilnya bisa jatuh dari lantai 6 dan baru dikabarkan 11 jam setelah bocah tak berdosa itu tak bernyawa. Ya mereka yang buktikan dong apakah itu benar atau tidak gitu loh. Sekarang ini, itu harkat dan martabat saya sebagai seorang wanita pasti tercoreng untuk dituduh hal-hal yang keji seperti itu. Apalagi sebagai seorang ibu yang baru kehilangan anak. Gitu. Dia kan ayah juga yang kehilangan anaknya juga gitu ya. Jadi buat saya ayo loh fokus gitu ya untuk healing, untuk menjalani proses ini dengan baik, konsolidasi yang baik lah gitu. Ngomong dong sama ibunya, sampai hari ini kan belum ngomong sama saya gitu secara pribadi apa yang sebenar-benarnya terjadi kepada Zefania gitu. Kemarin memilih untuk diam, tidak melawan. Ada salahnya nggak kalau kita diam? Ada salah nggak kalau kita diam? Ada salahnya nggak kalau saya mau menghormati anak saya? Saya masih berkabung diserang-serang terus. Cukup. Jangan saya diam dianggap takut, dianggap pengecut. You have no balls, man. Sekarang gini aja dah, kita tanding deh. Kita pakai lie detector, kasih satu pertanyaan sama saya atau dua pertanyaan. Pakai lie detector dari Jepang, dari Rusia, dari Amerika. Oke? Pakai lie detector tuh pendeteksi kebohongan. Hasil autopsi Zefania belum dirilis secara resmi, tapi kubu Arya dan Karen sudah siap perang alibi di depan awak media. Kubu Arya yang optimis hasil autopsi akan menjelaskan bahwa Zefania meninggal secara wajar akibat terjatuh dari lantai 6 apartemen, harus siap menghadapi tuduhan lalai mengurus anak yang mengakibatkan kematian. Tadinya kami keluarga termasuk Mbak Karen tidak mau melakukan ini. Tapi karena mereka sudah buka, ayo kita sekalian kita buka-bukaan supaya masyarakat bisa menilai nanti. Ya, dan masyarakat juga udah tahu kok anak itu meninggal di tangan siapa kok. Jadi Jangan memanfaatkan meninggalnya anak saya ini untuk menutupi borok-borok kalian. Ingat itu ya. Jangan. Ini mau terungkap saya lebih pangkat mau terungkap ini. Karena saya pegang kebenaran itu sendiri. Kalian hanya pegang asumsi. Setelah hasil autopsi dirilis, masih banyak kasus hukum yang menanti Arya dan Karen.
Masing-masing adalah kasus pengeroyokan yang dilaporkan Karen ke Polres Jakarta Selatan pada November 2019 lalu, kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Arya juga November tahun lalu, kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan Arya, plus kasus perceraian mereka yang tersendat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bikin sensasi untuk menganggap dirinya paling benar, padahal banyak kesalahan. Ya nanti kalau saya sudah buat LP terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Arya, nanti kita akan buka semua, biar semua masyarakat tahu siapa itu dia, gitu loh. Ya. Ada semua Mas, jadi nggak mungkin saya bicara begini kalau tidak ada bukti-bukti. Iya, besok saya juga mulai proses rekaman lagi, karena gini, saya ini seorang seniman, saya seorang penyanyi gitu, jadi untuk menghibur hati saya itu dengan berkarya gitu ya, supaya saya ada kesibukan juga gitu ya, nggak di rumah terus, mulai kerja sekarang gitu ya, udah mulai nyanyi lagi kemana-mana, menyibukkan diri lah gitu. Karena anak saya, Zevania, itu paling suka kalau maminya nyanyi. Kalau kemana-mana saya manggung atau apa, kalau itu tidak terlalu malam, pasti Zevania ikut gitu. Jadi saya melakukan hal-hal yang disenangi sama anak saya juga. Anak saya juga suka nyanyi gitu. Jadi itu menghibur hati saya dengan saya bernyanyi ke anak saya gitu. Jadi itu penghiburan saya lah.